Pax Vobis. Salam damai bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu Romo Aba dari channel Romo Deso menanggapi video Crusader Network tentang Uskup Amboina. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Aba atas tanggapannya. Tetapi meski demikian ada beberapa poin yang tidak dapat saya setujui. Berikut adalah video kutipan dari tanggapan beliau. Saya berpikir begini, mungkin saudara-saudari pernah membaca teks di dalam Injil, sebuah kisah tentang Yesus yang minta minum pada seorang perempuan Samaria. Kalau Yesus saja bisa minta minum pada seorang perempuan yang kurang disukai oleh masyarakat Yahudi karena dianggap bidat atau dianggap bagian yang tidak terlalu Yahudi begitu, lalu apa salahnya seorang uskup meminta didoakan dan diberkati oleh rekan-rekan yang juga pewarta iman meskipun tak sealiran. Dan saya berharap tindakan Uskup Amboina ini juga menjadi sebuah bentuk tindakan untuk menunjang terciptanya persatuan. Sebab arogansi iman tampaknya bukan lagi musimnya pada zaman sekarang. Kita ini adalah korban dari sejarah. Kita ini, saya terlahir Katolik, Anda terlahir Protestan, Anda terlahir sebagai Islam. Kita ini bagian dari sejarah yang sudah seperti itu. Nah, kalau kita selalu menggiring opini untuk memecah belah, kapan terwujudnya kesatuan itu? Saya pikir langkah untuk menempuh persatuan adalah kerendahan hati dan bukan arogansi. Tindakannya tidak hendak dimaksudkan untuk mendukung kesesatan, tetapi justru menjadi pintu masuk bagi upaya persatuan. Karena upaya persatuan sekali lagi tidak bisa ditempuh dengan arogansi, melainkan dengan kerendahan hati. Yang dia sedang tunjukkan adalah bagaimana kerendahan hati seorang pemimpin itu. Pertama, saya akan menanggapi soal penggunaan ayat Injil Yohanes 4 sebagai pembenaran atas tindakan Uskup Amboina. Menurut saya, penggunaan ayat tersebut tidak tepat, karena tidak ada kesamaan sama sekali antara Tuhan kita yang meminta air pada perempuan Samaria dengan uskup yang berlutut khidmat untuk mendapatkan berkat dari kaum bidat. Soal meminta air minum dari sumur tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Itu dilakukan Tuhan kita untuk membuka komunikasi dengan perempuan Samaria. Dengan cara demikian, Tuhan kita dapat menawarkannya air hidup yang rohani, menyatakan kebenaran tentang penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran, serta menunjukkan kekeliruan moral tersembunyi yang dilakukan perempuan tersebut. Sementara yang dilakukan oleh Uskup Amboina dengan berlutut untuk memperoleh berkat dari para pendeta Protestan, jelas berhubungan dengan hal-hal rohani. Ini keliru, sebab para pendeta Protestan yang dalam iman Katolik tergolong bidat tidak memiliki berkat rohani yang layak diterima seorang uskup dengan sikap berlutut. Seharusnya uskup tersebutlah yang menawarkan berkat rohani dan sekaligus menyatakan kekeliruan ajaran Protestan kepada para pendeta tersebut, sama seperti yang dilakukan Tuhan kita kepada perempuan Samaria. Selanjutnya Romo Aba mengkaitkan tindakan uskup tersebut dengan kerendahan hati. Ini pun saya keberatan. Apa yang ditunjukkan oleh Uskup Amboina tersebut tidak lebih adalah kerendahan hati palsu yang tidak layak ditiru siapapun. Saya katakan demikian karena kerendahan hati tersebut melanggar kebenaran. Kerendahan hati yang sejati sama juga dengan kasih yang sejati tidak melanggar kebenaran. Maka kerendahan hati dan kasih yang melanggar kebenaran adalah kerendahan hati dan kasih yang palsu. Itu sebabnya Tuhan kita dan bundanya yang menjadi teladan kerendahan hati tidak pernah berkata, "Saya berdosa," karena hal itu jelas melanggar kebenaran. Saya pernah membaca, maaf saya lupa tepatnya di mana, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kerendahan hati adalah menerima dan menempatkan diri kita sesuai dengan tempat seharusnya, tidak lebih rendah, tidak pula lebih tinggi. Maka tindakan uskup yang berlutut khidmat untuk menerima berkat rohani dari para bidat
adalah kerendahan hati yang palsu. Dengan tindakannya tersebut, Bapak Uskup secara gegabah telah merendahkan martabat kerasulan suci yang dimilikinya dan sekaligus melakukan kesalahan karena di mata banyak orang, secara implisit dia mengakui adanya berkat Tuhan serta kebenaran yang menyelamatkan dalam ajaran bidat. Mohon maaf, di sini saya tidak menilai atau membahas disposisi batin dari Bapak Uskup yang sama sekali tidak dapat saya ketahui dan bukan urusan saya. Saya hanya membahasnya secara terbatas berdasarkan tindakannya yang terlihat secara publik, beredar luas, dan dapat mempengaruhi banyak orang. Lalu Romo Abba mengatakan bahwa tindakan Bapak Uskup tersebut dimaksudkan untuk membangun semangat persatuan Kristen. Sekali lagi, saya juga keberatan. Gereja Katolik sejauh yang saya tahu tidak mengikuti prinsip membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Maka persatuan Kristen juga tidak dapat dibangun dengan cara yang salah, yaitu dalam hal ini dengan kerendahan hati palsu yang mengorbankan kebenaran. Hanya ada satu cara yang benar untuk membangun persatuan Kristen, yaitu dengan mempromosikan kembalinya domba-domba di luar kandang untuk masuk ke dalam kandang agar mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tindakan kerendahan hati palsu yang membenarkan posisi pendeta Protestan yang bidat jelas tidak akan membuat mereka kembali ke dalam gereja Katolik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan kita. Jika sudah ada berkat dan kebenaran dalam gereja mereka, untuk apa lagi mereka bersatu ke dalam gereja Katolik? Juga menempatkan diri kita sedemikian rupa, memberikan teladan, atau membuat pernyataan agar semua kelompok Kristen lain mengetahui bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja Kristus yang benar, bukanlah arogansi. Sama seperti Tuhan kita yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," bukanlah sikap arogansi. Itu semua adalah bagian dari pewartaan kebenaran. Jika menyatakan kebenaran adalah sebuah arogansi, maka sejak dulu tidak akan ada penginjilan. Juga jika orang takut menyatakan kebenaran karena kebenaran tersebut akan menimbulkan konflik dan pertentangan, gereja Katolik sudah punah sejak abad pertama. Gereja Katolik bisa besar menjadi seperti sekarang karena ada banyak orang yang berani menyatakan kebenaran tanpa takut disebut arogan. Mereka siap menerima resiko dimusuhi dunia serta siap menjadi martir untuk itu jika perlu. Sayangnya sikap itulah yang sekarang hilang dan berganti menjadi sikap dialogis dan kerendahan hati palsu. Saya yakin perubahan sikap ini adalah salah satu buah buruk dari Konsili Vatikan II dan semangat ekumenismenya. Itu saja tanggapan balik saya atas video tanggapan Romo Abba soal Uskup Amboina. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.